Ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Ketahuilah bahwa syirik ada dua dalam Islam. Syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang kedua syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat walafiat dalam perlindungan dan naungan Allah. Rahmat Allah selalu sama kalian. Kita bekerja semampu kita apa yang kita kerjakan. Jangan percaya dengan dusta-dusta setan-setan dari jenis manusia yang mengajak kalian untuk mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Saudaraku se-Islam seiman, ketahuilah yang namanya kuburan, ya kuburan, tempat mayat terbaring, tempat orang mati ditanam. Selesai. Nggak ada lagi persoalan dengan orang yang mati. Kalau kalian mau rezeki mudah, mau kaya raya, banting tulang. Cemerlangkan pikiran kalian, lahirkan karya-karya gemilang. Kalian insya Allah kaya. Taati Allah, taati Rasulullah. Singkirkan ajakan-ajakan syaitan dari jenis manusia yang mengajak kalian ke kuburan lalu minta-minta sama yang mati. Katanya kuburan ini tamannya surga. Itu mulutnya yang ngomong. Mulutnya. Kalau setiap manusia omongannya bisa dipegang, hilanglah Quran, hilanglah hadis. Karena apa yang kasihan ini tetap saya bilang berkali-kali, orang-orang awam yang ngaku Islam, maknya, bapaknya, neneknya, kakeknya Islam, tapi tak ngerti Islam. Karena dia tumbuh besar dalam lingkungan tahayul bid'ah khurafat. Apalagi kok melihat macam-macam orang-orang kulturan-kulturan dari Timur Tengah pakai jubah, wah, calon penghuni surga, nyium kaki, nyium tangan. Waduh, orang mulia, keturunan Nabi. Dibohongi kalian semua itu. Kalau benar-benar mereka keturunan Nabi, tentu mereka memberantas kesyirikan. Mereka memberantas tahayul bid'ah khurafat. Karena itulah yang dikerjakan Rasulullah pada masa hidupnya. Dakwah Nabi, dakwah tauhid. Bukan ngajak orang ke kuburan minta-minta. Untuk lebih baik kita lihat dulu ya. Apa sih komentarnya? Asap hitam mengepul gelap. Asap gelap? Asap apa itu? Coba pertanyaan lah. Ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Mengajak manusia melakukan perbuatan syirik, meminta hajat di kuburan, itu yang mereka bisa.
Ilmunya yang begitu. Mereka tidak akan pernah menjelaskan derajat hadis sahih, derajat hadis maudhu, derajat hadis hasan, tarikh, sunnah. Nggak akan pernah kalian dengar dari orang-orang itu. Taunya dongeng, joget. Itu aja yang bisa dia. Meminta-minta kepada orang mati itu syirik. Ayo kita dengarkan. Apa kata ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad? Seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka dengan sebagai mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Penghuni kubur itu mereka jadikan sebagai perantara untuk memohon kepada Allah. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati itu, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan mereka menyuruh, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam. Kalau sekiranya kita telah tahu hukumnya dan paham. Syirik kecil, saya ambil contoh, walaupun dosanya besar. Karena seseorang melakukan dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ambil contoh yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka memakai jimat. Jimat ini diyakini untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kalau mereka meyakini jimat ini umumnya dipakai untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, kalau mereka meyakini bahwa jimat inilah yang memberikan, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka mereka telah kufur kepada Rabbul Alamin. Karena dengan sendirinya mereka telah menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jimatnya itu. Kalau dia meyakini bahwa jimat itulah sebagai pelaku yang memberikan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dari mereka. Orang pakai jimat macam-macam, ada cincin, ada kalung dan lain sebagainya, ada keris yang digantung setiap malam Jumat dicuci dan seterusnya. Ini dapat mengakibatkan seseorang syirik besar kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang sebagai pelakunya, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Kalau dia tidak meyakini demikian, tapi dia tetap meyakini bahwa yang memberikan, mendatangkan manfaat Allah, menolak mudarat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menolak bahaya dari mereka Allah, tapi mereka jadikan jimat ini sebagai perantara sebab saja, maka mereka telah jatuh kepada syirik kecil. Perbedaannya tipis sekali. Dan bagi umumnya kaum muslimin, orang-orang awam tidak bisa membedakannya. Oleh karena itu banyak sekali di antara kita yang terjerumus ke dalam syirik besar. Contoh syirik besar, mereka menyediakan sesajen untuk para jin dan syaitan. Ini syirkul akbar, syirik besar, meminta-minta kepada jin dan lain sebagainya yang tersebar luas di negeri kita ini. Oleh karena itu, sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kembali kepada tauhid. Pelajarilah kembali tauhid kita. Karena tauhid inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari kekekalan di dalam api neraka jahanam. Kalau dia ditakdirkan masuk neraka, kalau dia bertauhid, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirik-syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka mereka kekal di dalam api neraka jahanam. Ngeri kan? Dosa syirik ngeri. Ngeri kan? Neraka ganjarannya, siksa api yang berat. Itulah dosa para orang-orang melakukan syirik, minta kepada manusia, minta kepada sesuatu selain kepada Allah. Saudaraku seiman seislam, aku sayang sama kalian, maka aku beritahu informasi ini. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Ikuti Quran, ikuti sunnah. Selamat kalian di dunia, selamat kalian di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.